Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan dua variabel yang linear dan kuadrat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara menyelesaikan soal sistem pertidaksamaan dua variabel yang kuadrat dan kuadrat. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat berikut. Untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu y lebih kecil atau sama dengan min x kuadrat plus 4. Pertidaksamaan yang kedua yaitu y lebih besar dari x kuadrat plus 4x. Cara menyelesaikannya sama seperti sebelumnya, seperti yang linear dan kuadrat. Kita selesaikan satu-satu. Kita selesaikan yang atas dulu. Pertidaksamaan y lebih kecil atau sama dengan min x kuadrat plus 4 dulu. Langkah pertama, kita cari titik potong dengan sumbu x-nya. Syaratnya adalah y sama dengan 0. Kita rubah pertidaksamanya menjadi persamaan, kemudian masukkan y sama dengan 0. Jadi y-nya kita ganti dengan 0. Nah, ini jadi persamaan kuadrat. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat yaitu dengan difaktorkan. Karena nilai a-nya atau koefisien dari x kuadratnya itu negatif, jadi kita kalikan negatif dulu supaya jadi positif. Nah, ini kan negatif nih. Kalau positif kita langsung faktorkan, kalau negatif kita kalikan negatif dulu supaya jadi positif. Semuanya dikali negatif, masing-masing ruas. 0 kali negatif 0. Ini dikali negatif jadi positif x kuadrat plus 4 kali negatif jadi negatif 4. Ini bentuk kuadrat yang a kuadrat min b kuadrat ya. Jadi cara memfaktorkannya x plus 2 dan x min 2. Nah, untuk cara memfaktorkan bentuk-bentuk kuadrat bisa kalian pelajari di video yang ini. Yang ini x sama dengan negatif 2, yang ini x sama dengan 2. Untuk x sama dengan min 2 berarti titik koordinatnya yaitu min 2,0. Kemudian yang x sama dengan 2, titik koordinatnya adalah 2,0. Langkah selanjutnya yaitu kita cari titik potong dengan sumbu y. Syaratnya adalah x sama dengan 0. Nah, kita tulis kembali persamaannya. Y sama dengan min x kuadrat plus 4. Kita masukkan x sama dengan 0. Jadi x-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat jadi 0, berarti y sama dengan positif 4. Titik koordinatnya adalah x-nya 0, y-nya 4. Jadi 0,4. Langkah ketiga yaitu kita cari titik puncaknya. Rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Kemudian untuk y sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a. Nah, untuk ABC-nya yang mana? A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, kemudian b adalah koefisien dari x. Karena di sini tidak ada x, berarti b-nya 0. Kemudian c merupakan konstanta atau yang tidak ada variabelnya, yaitu 4. Jadi c-nya 4. Jadi a-nya min 1. B-nya 0, kemudian C-nya 4. Langsung kita masukkan ke rumus titik puncak. Ini min, kita tulis lagi, B-nya tadi 0. 2 kali A-nya negatif 1. 0 ya. Kemudian kita cari Y-nya. Masukkan ABC-nya. Ini min dari sini, kemudian B-nya tadi 0, kuadrat, min 4 kali A-nya min 1. Kemudian C-nya adalah 4. Dibagi 4 kali negatif 1. Min ini dari rumus 0 kuadrat adalah 0. Min 4 dikali min 1 jadi positif 4 dikali 4 jadi positif 16 per 4 kali min 1 itu negatif 4. Jadi sama dengan ini min dari sini, kemudian 16 dibagi negatif 4 hasilnya negatif 4. Min ketemu min jadi positif jadi 4 ya. Jadi titik puncaknya adalah 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Kemudian kita gambar grafik dari pertidaksamaannya. Gambar grafiknya tadi titik potong dengan sumbu X-nya, titiknya adalah min 2,0 dan 2,0. Berarti titiknya ada di ini min 2,0, ini 2,0. Kemudian titik potong dengan sumbu y-nya tadi ketemu titik 0,4. 0,4 titiknya ada di sini.
Kemudian titik puncaknya tadi ketemu 0,4 juga. Jadi ini titik puncaknya di sini juga. Titik potong dengan sumbu Y dengan titik puncaknya sama ya. Langsung saja kita buat grafiknya. Karena pertidaksamaannya itu lebih kecil atau sama dengan, ada sama dengannya, berarti grafiknya itu berupa garis penuh. Artinya tidak putus-putus ya. Nah, jadi gambar grafiknya seperti ini, terbuka ke bawah. Karena nilai A-nya itu negatif. Jadi kalau nilai A-nya positif, pasti grafiknya terbuka ke atas. Untuk daerah arsirannya kita uji coba titik 0,0. Kita masukkan ke X dan Y. Y-nya jadi 0, kemudian X-nya jadi 0. Jadi 0 lebih kecil dari 4. Betul atau salah? Betul ya. Jadi yang ada daerah 0,0-nya itu adalah daerah arsirannya. Berarti arsirannya di sini. Ingat-ingat ya, arsirannya itu di dalam kurvanya di sini. Kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y lebih besar dari X kuadrat plus 4X. Langkah pertama kita cari dulu titik potong dengan sumbu X-nya. Syaratnya Y sama dengan 0. Nah, pertidaksamaannya kita rubah menjadi persamaan. Y sama dengan X kuadrat plus 4X. Kemudian Y-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat plus 4X. Nah, kita faktorkan. Nah, ini kan C-nya tidak ada nih. A, B, kemudian C-nya tidak ada. Untuk memfaktorkan bentuk kuadrat yang seperti ini, yang C-nya tidak ada, itu tinggal kita keluarkan saja X-nya. X kita keluarkan, kemudian di sini berarti tinggal X, di sini tinggal plus 4. Kalau kita kalikan, coba X kali X, X kuadrat. X kali plus 4, 4X. Nah, ini cara memfaktorkannya. Jadi ada beberapa bentuk kuadrat. Cara memfaktorkannya itu juga berbeda-beda. Untuk cara memfaktorkan bentuk-bentuk kuadrat bisa kalian pelajari di video yang sudah dilampirkan di deskripsi. Yang ini berarti X-nya sama dengan 0. Yang ini X-nya berarti sama dengan negatif 4. Jadi titiknya ini X-nya 0, kemudian Y-nya juga 0. Kemudian yang X sama dengan negatif 4, X-nya negatif 4, Y-nya 0. Selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu Y. Pertidaksamanya kita buat menjadi persamaan dulu, kemudian X-nya diganti 0. Jadi Y sama dengan X-nya kita ganti 0, jadi 0 kuadrat ditambah 4 kali 0, ya sama dengan 0. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya itu 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Selanjutnya kita cari titik puncak. Untuk rumus titik puncak, Y sama dengan X sama dengan min B per 2A. Min dari rumus, kemudian B-nya berapa? B-nya adalah 4. B itu adalah koefisien dari X. 4 per 2 kali A. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Ini koefisiennya 1, berarti A-nya 1. 2 kali 1 sama dengan min 4 dibagi 2 kali 1, 2. 4 bagi 2 itu 2. Jadi negatif 2. Lanjut kita cari Y-nya. Kita masukkan ke rumus ABC-nya. Ini min dari rumus, kemudian B kuadrat. B-nya adalah 4 kuadrat dikurangi 4 dari rumus. A-nya adalah 1, C-nya karena C-nya tidak ada, C-nya 0. Per 4 dikali A-nya 1. Ini min dari rumus, kita tulis lagi 4 kuadrat itu 16 dikurangi 4 kali 1, 4 kali 0, 0. Berarti dikurangi 0, ya tetap 16 kan. Per 4 kali 1, 4. Jadi min 16 bagi 4, 4. Jadi titik puncaknya adalah X-nya min 2, kemudian Y-nya min 4. Jadi titik puncaknya min 2, min 4. Langsung saja kita gambar. Titik potong dengan sumbu X-nya itu 0,0 dan min 4,0. 0,0 itu ada di sini titiknya. Kemudian min 4,0 titiknya ada di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya 0,0. Berarti sama di sini 0,0. Dan titik puncaknya tadi ketemu min 2, min 4. Min 2,4. Min 2, min 4 titiknya ada di sini. Nah, ini titik min 2, min 4. Dari 3 titik tersebut kita buat grafik. Coba kita lihat pertidaksamaannya, ada sama dengannya tidak? Ini lebih besar, tidak ada sama dengannya, berarti grafiknya putus-putus.
Jadi ini gambar grafiknya putus-putus karena pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Kemudian kita tentukan daerah arsirannya. Karena 0,0 itu ada di grafiknya, jadi uji coba titiknya kita pakai titik selain 0,0. Kita pakai titik 1,1 saja ya. Titik 1,1 itu adanya di mana? Di sini kan? Nah, titiknya ada di sini. Berarti di luar grafik yang ini. Titiknya ada di sini, berarti ada di luar grafik. Coba kita masukkan ke sini. Y-nya jadi 1 kuadrat 1 ditambah 4 kali 1 4. Jadi 1 ditambah 4 itu 5. Tadi Y-nya 1 kan? 1 lebih besar dari 5. Betul atau salah? Salah ya, 1 itu lebih kecil dari 5. Jadi ketika dimasukkan titik 1,1 ternyata salah hasilnya. Berarti arsirannya bukan di sini, tapi di dalam di sini ya. Nah, kita gabungkan dengan arsiran yang pertama. Tadi arsiran yang pertama itu di dalam kurva yang ini. Nah, arsiran yang kedua itu di dalam kurva yang kedua. Jadi pertemuan dari dua arsiran tersebut adanya di mana? Ya, betul di sini. Yang diarsir ini adalah daerah hasil penyelesaiannya.